Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan yang kita sangat tunggu-tunggu dengan nikmat kesehatan, iman dan Islam. Itu selalu harus kita syukuri. Walaupun dalam keadaan kita diberi pandemik ini, sebagai hamba Allah harus berpikir positif bahwa ini merupakan kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'itnya, sampai umatnya di akhir zaman, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah Masjid Nurul Ilmi dan warga Albina, alhamdulillah kita bisa menikmati nikmatnya bulan Ramadan, yang mana begitu banyak orang-orang yang merindukan Ramadan namun tidak bisa menikmatinya. Sebagai contoh, mungkin para orang tua kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, yang sangat merindukan bulan Ramadan ini, Allah tidak mengizinkan kepada mereka untuk menikmati dan berkumpul bersama kita untuk menjalankan ibadah suci Ramadan ini. Keberkahan ini patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan kemuliaan ini. Bulan yang disebut dengan bulan yang penuh berkah, di mana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bulan yang diturunkan Al-Qur'an, bulan yang di mana Lailatul Qadar ada, bulan yang kemudian Allah lipat gandakan amal-amal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan amal yang wajib. Siapa yang mengerjakan amal di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan 70 kali lipat ibadah di bulan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sekali apa yang diberikan Allah kepada kita melalui bulan Ramadan. Mulai bulan Ramadan, kita bisa meningkatkan ibadah kita, amalan kita, agar kelak kita menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana perintahnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Ini kita udah bersyukur, udah dikategorikan orang yang beriman. Beribu banyak orang yang susah mendapatkan derajat iman itu. Dan ketahuilah bahwa final atau raihan yang perlu dicapai adalah derajat takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wa'allal ladzina kutiba alaikumusiyam, yaitu menyuruh kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Berkah bulan Ramadan, awalnya yang menyambut itu biasanya
orang sangat senang dengan ruhnya, dengan semangatnya. Biasanya orang yang awalnya tidak rajin sholat, malah sekarang berpikir kita ingin sholat tepat waktu. Begitu juga orang yang jarang sholat malam, jadi rajin taraweh. Orang yang jarang membaca Al-Quran, mendadak membuka Al-Quran. Orang yang tidak pernah kepikiran ingin haji, mereka mencari kesempatan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Karena pahala sesungguhnya yang saya ketahui dari beberapa referensi, bahwa setaranya dengan ibadah haji. Masya Allah, luar biasa itu bulan Ramadan mengubah semua kebiasaan, mengubah semua kecenderungan umat menjadi lebih baik. Namun, selain dilipat gandakan, kita patut tahu dan mengetahui tentang nasihat hadis dari Tabrani yang isinya berupa betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul ha nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah apa yang akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna du'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Bahkan dijelaskan lagi dalam surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami menerima semua yang mereka kerjakan, lalu kami membuat amal itu bagaikan debu yang bertebangan. Ini ibarat kita sudah bekerja, memiliki kesepakatan dengan perusahaan, kita akan digaji dengan nominal sekian, waktunya sekian. Pada saat kita datang ke ATM untuk mengecek hasil gaji kita, ternyata saldonya 0. Ini sangat disayangkan bagi kita semua. Demikian hal sangat perlu kita cermati tentang timbulnya pertanyaan besar, khususnya saya, yang alhamdulillah diamanahi untuk memberikan sharing. Saya lebih senang menyebut sharing daripada kultum, karena sambil belajar, penyebab amalan seorang itu hilang, bahkan jadi dijelaskan bahwa amalan seorang itu akhirnya menjadi debu. Sebagaimana surat Al-Kahfi tadi dan Al-Furqan, semuanya jadi hilang pada saat kita ditimbang amalan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu hilang atau berkurang? Ada 2 kategori yang saya cari referensinya, yaitu penghapus pahala atau menghilangkan pahala, dan kedua adalah pengurang. Yang pertama mungkin kita sering dengar, yaitu perbuatan dosa besar, di mana disebut perbuatan yang menyekutukan Allah atau disebut syirik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jika amal soleh dicampur dengan kemusyrikan, sekecil apapun, itu maka akan habis lenyap seketika. Oleh karena itu, jangan sampai kita mempunyai keyakinan, tapi dicampur musyrik sekecil apapun, hingga dapat mati, makna kemungkinan besar lenyaplah sudah. Rasulullah pernah berkata, semua umatku akan masuk surga, hanya satu syarat saja, jangan meninggal dalam keadaan syirik.
Karena saat meninggal membawa kemusyrikan, maka amalan semasa hidup akan sirna di mata sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari segala kemusyrikan. Jamaah Masjid Nurul Ilmi, oleh karena itu dalam zikir Nabi Muhammad telah memberi pelajaran kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari kesyirikan besar maupun kecil. Rasulullah berkata, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika ansurika bika wa anna ala wastaghfiruka lima lam a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Berikut adalah contoh perbuatan yang menghilangkan amal. Ini sangat berkaitan dengan kesyirikan. Satu, dalam kondisi sekarang serba susah, kadang sebagian orang yang tidak paham dan dengan agama, terkadang bukan datang pada ilmuwan atau ulama, tapi mendatangi peramal atau bisa disebut dukun. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW dan mengancam orang-orang mendatangi dukun atau sejenisnya, lalu meminta sesuatu kepadanya bahwa salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam kondisi puasa pun hanya 1 bulan. Bagaimana kita sekarang ini dalam kondisi Ramadan, kita mendatangi peramal, itu puasanya dipastikan akan sia-sia. Yang selanjutnya adalah tahayur atau menganggap sial, melihat sesuatu atau tanda-tanda atau seperti contoh menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kita merasa sial atau merasa kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adalah bagian dari syirik tadi. Sikap yang sepantasnya harus kita pegang yaitu kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang takdir diberikan pada kita semua ini merupakan kebaikan bagi kita. Dan selanjutnya kita selalu memikirkan akal sehat. Anjuran yang diberikan ulama dan pemerintah itu untuk kebaikan kita semua. Selanjutnya, yang termasuk syirik adalah mempercayai adanya jimat, menganggap sesuatu dapat mendatangkan keberuntungan, misalkan memakai cincin, batu akik, atau baju perhiasan, bahkan sekalipun kendaraan kita. Yang selanjutnya termasuk syirik adalah percaya akan zodiak dan ramalan-ramalan. Di bulan Ramadan ini, hati-hati dengan media sosial, TV, atau broadcast di ini. Terkadang ini bisa menjerumuskan kita. Dan awalnya kita baca-baca dan berulang itu sampai kita kadang-kadang bisa diyakini. Nah ini hati-hati dijaga dalam kondisi puasa. Yang selanjutnya ini temannya dari syirik adalah ria. Ria ini seakan-akan bahwa kita beribadah ini bukan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita mengharapkan pujian dari orang lain agar kita popularitas tinggi atau kita ingin dihargai orang lain. Auzubillah. Semoga kita terhindar dari hal ini semua, khususnya kita di bulan Ramadan. Adapun kategori kedua adalah kategori di mana ini merusak amalan atau mengurangi amalan kita. Yang pertama adalah perkataan keji.
Salah satu manfaat dari puasa adalah mencegah atau menghindarkan orang dari berbuat keji dan mungkar. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seseorang yang berpuasa dari berkata berjauh dari kata-kata keji. Bagi yang masih melakukan perbuatan tersebut, tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak akan membutuhkan puasanya. Sebagaimana hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahan. Yang kedua, ini hampir mirip dengan berkata keji, yaitu berkata kotor dan tidak bermanfaat. Selain perkataan keji, perkataan kotor juga dapat membuat puasa seseorang menjadi sia-sia atau malah amalannya berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan berbuat keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis Bukhari. Lagu merupakan perkataan yang sia-sia, tidak berfaedah. Sementara ropas adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita atau dapat pula bermakna kotor. Ini sebagai jokes-jokes biasanya atau ungkapan kepada laki-laki, kepada perempuan yang disenangannya. Untuk candaan, padahal dia bukan muhrim, atau kepada teman perempuannya. Kecuali kepada istri ya, istri atau yang muhrim. Singkatnya, rofas adalah perkataan vulgar atau yang mengarah ke arah sana. Ini hati-hati, ini dalam bersosial media, dalam bulan Ramadan khususnya, kadang kita terbawa bercandaan atau broadcast-broadcast yang tidak berfaedah. Sebaiknya di bulan Ramadan bahkan dilatih di bulan Ramadan dan biar di bulan-bulan lainnya kita terhindar dari perkataan yang berfaedah. Selanjutnya, ini tidak melaksanakan sholat. Ini ibarat kata melakukan kewajiban tapi melupakan kewajiban yang lain. Ada mungkin juga banyak orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat. Mereka menyadari bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, namun melupakan bahwa sholat juga merupakan ibadah wajibnya. Padahal puasa tanpa melaksanakan sholat wajib, maka puasanya juga sia-sia belaka. Pembatasan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah juga berkata, kami katakan, salatlah, kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak salat, amalan puasamu akan tertolak. Karena orang kafir, sebab meninggalkan salat, tidak diterima ibadah darinya. Majmu Fatwa Rosa Ibnu Utsaimin, ini kitabnya. Yang selanjutnya, ini mungkin yang sering kita jumpai, yaitu sholat tergesa-gesa. Ini di bulan puasa, kadang kita melihat yang sempat viral adalah yang sholat tarawih yang sangat cepat. Rasulullah senantiasa mengajarkan umatnya untuk sholat dengan khusyuk dan melarang sholat secara terburu-buru. Nabi SAW melarang seseorang sholat muhtasiron atau terburu-buru. Ini hadis Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah membawa hadis di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram bab dorongan agar khusyuk dalam sholat. Sebagaimana ulama menafsirkan ihsirah dalam hadis di atas adalah sholat yang ringkas atau terburu-buru. Tidak ada tumaninah ketika membaca surat-surat atau doa-doa dalam sholat, ruku, sujudnya tidak tumaninah. Mungkin itu demikianlah sejumlah perbuatan yang perlu kita jauhi semasa kita bulan puasa, khususnya kita harus waspada terhadap istrijat atau kenikmatan yang ditutup.
tidak salat tapi hidup terasa nikmat, tidak puasa tapi badan tetap sehat, tidak menutup aurat tapi relasi semakin banyak, dan tidak bayar zakat tapi menghasilkan penghasilan malah berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah Ramadan kita secara khusyuk, secara maksimal, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kesia-siaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu am wa antum bi khair. Demikian dari ana, kurang lebihnya dari diri ana pribadi. Semua kelebihan itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz atas taujinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Indra Ardiana yang Ya, telah Pak memberikan Adi, terima kasih. hari ini. Ya, semoga hal ini menjadi manfaat buat kita yang mendengarkannya dan menambah